Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis kecil di Jawa Barat yang mengalami kejadian tak masuk akal. Di usianya yang baru 10 tahun, tiba-tiba perutnya membesar seperti sedang hamil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini penyakit langka, gangguan gaib, atau ada rahasia kelam di baliknya? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Angin malam berhembus pelan di desa kecil di Jawa Barat. Rani, gadis berusia 10 tahun, duduk di teras rumah kayu bersama ibunya, Ibu Sari. Ibu Sari memandangi langit gelap dengan tatapan penuh kekhawatiran. Sudah beberapa minggu terakhir, Rani sering mengeluh sakit perut tanpa sebab yang jelas. "Bu, perut Rani sakit lagi." Suara gadis kecil itu bergetar, matanya berkaca-kaca. Ibu Sari mengusap kepala putrinya dengan lembut, mencoba menenangkannya. "Besok kita ke puskesmas, ya, nak?" ucapnya dengan suara lembut namun tegang. Malam itu terasa panjang. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Rani meringkuk di tempat tidurnya. Namun rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Di luar, angin bertiup semakin kencang, seakan membawa pesan yang sulit dimengerti. Pagi harinya, Rani terlihat lemas, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ibu Sari segera membawanya ke puskesmas desa yang jaraknya tidak terlalu jauh. Perawat memeriksa suhu tubuhnya dan memberikan sedikit obat pereda nyeri. "Mungkin hanya sakit perut biasa, Bu," kata perawat sambil tersenyum. Namun, perasaan aneh menyelimuti hati Ibu Sari. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan putrinya kali ini. Sepulangnya dari puskesmas, Rani kembali tidur di kamarnya. Malam harinya, ia terbangun dengan tubuh gemetar. Perutnya terasa semakin membesar meskipun ia belum makan banyak hari itu. "Bu, ada yang aneh dengan Rani," bisiknya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, Ibu Sari membawa Rani ke rumah sakit kabupaten. Dokter yang menangani Rani terlihat serius saat melakukan pemeriksaan. Setelah beberapa menit, wajah dokter itu berubah, seperti menahan keterkejutan. "Bu, hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa anak ibu hamil," katanya dengan suara pelan. Ibu Sari terkejut, wajahnya memucat, jantungnya berdetak cepat. "Tidak mungkin, Dok. Anak saya baru 10 tahun." Suaranya bergetar, hampir menangis. Dokter menatapnya dengan penuh kebingungan. "Saya juga tidak mengerti, ini sangat tidak masuk akal," katanya sambil mengusap dahinya. Rani hanya menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan. Ruangan itu terasa sunyi, hanya terdengar suara detak jam yang menggantung di dinding. Kabar tentang Rani segera menyebar di desa dengan cepat. Para tetangga mulai berbisik-bisik di belakang rumah Ibu Sari. "Apa mungkin ini perbuatan seseorang?" bisik seorang wanita paruh baya. "Atau mungkinkah ini ilmu hitam?" tanya yang lain dengan wajah penuh ketakutan. Ibu Sari menutup pintu rumahnya rapat-rapat, mencoba menghindari pembicaraan orang. Namun, suara-suara itu masih terdengar jelas di telinganya. Malam itu, ia berdoa dengan khusyuk, meminta perlindungan kepada Allah. Rani duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Ia mulai merasa ketakutan dengan dirinya sendiri. "Bu, apa yang terjadi dengan Rani?" tanyanya dengan suara kecil. Malam itu, Rani tertidur dengan perasaan gelisah. Dalam tidurnya, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan rumahnya. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala. Rani ingin berteriak, tetapi suaranya seakan menghilang. Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Jantungnya berdetak cepat. "Bu, Rani bermimpi buruk," ucapnya sambil memeluk ibunya erat. Ibu Sari mengelus punggungnya, mencoba menenangkan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Malam itu, angin kembali bertiup kencang, seolah membawa firasat buruk. Dan sejak saat itu, semuanya mulai berubah. Pagi harinya, Ibu Sari memutuskan untuk menemui Pak Lurah. Ia ingin meminta nasihat tentang apa yang sedang terjadi pada putrinya. Pak Lurah mendengarkan cerita Ibu Sari dengan wajah serius. "Saya pernah mendengar kejadian seperti ini sebelumnya," ucapnya pelan. "Tapi ini bukan kejadian biasa, Bu Sari," lanjutnya dengan nada berat. Ibu Sari menatapnya penuh tanda tanya. "Lebih baik Ibu menemui Kiai Mansur, beliau mungkin bisa membantu," katanya. Nama itu terdengar familiar di telinga Ibu Sari. Kiai Mansur dikenal sebagai orang yang paham akan hal-hal gaib. Dengan hati penuh kebimbangan, Ibu Sari memutuskan untuk pergi menemuinya. Rumah Kiai Mansur berada di ujung desa, dikelilingi pepohonan rindang. Ibu Sari menggandeng tangan Rani saat mereka berjalan memasuki halaman rumah itu. Pintu rumah terbuka perlahan, dan sosok tua berjanggut putih menyambut mereka. "Silakan masuk, Bu Sari, saya sudah menunggu," ucapnya dengan suara dalam. Ibu Sari dan Rani saling berpandangan, terkejut dengan kata-katanya. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun terasa menenangkan. Kiai Mansur memandangi Rani dengan tatapan penuh arti. "Ada sesuatu yang mengganggu anak ini," ucapnya lirih. Ibu Sari menggenggam tangan putrinya dengan erat. "Mohon bantu kami, Kiai." Suaranya bergetar, hampir menangis. Kiai Mansur menutup matanya, mulai membaca doa dengan suara lembut. Rani merasa tubuhnya mendadak lemas, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. "Ada kekuatan yang tidak terlihat sedang bermain di sini," ucap Kiai Mansur. Ibu Sari menatapnya dengan wajah ketakutan. "Siapa yang melakukan ini pada anak saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Kiai Mansur membuka matanya perlahan, lalu menatap keluar jendela. "Seseorang yang menyimpan dendam lama," katanya. Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Di luar, awan mendung mulai bergulung-gulung, seakan menandakan badai yang akan datang. Dan saat itulah, semuanya mulai terungkap. Malam semakin larut, namun pikiran Ibu Sari masih berkecamuk. Kiai Mansur memberikan air doa kepada Rani sebelum mereka pulang. "Minum ini sebelum tidur, dan jangan lupa membaca doa," ucapnya lembut. Rani mengangguk, meski rasa takut masih menghantuinya. Saat mereka kembali ke rumah, suasana terasa berbeda. Lampu di teras berkelap-kelip seakan ada gangguan. Angin dingin berhembus melalui celah jendela, membawa suara lirih yang tidak jelas asalnya. "Bu!" Rani dengar sesuatu, ucap Rani dengan suara bergetar. Ibu Sari memasang telinga, namun hanya suara angin yang terdengar. Tapi di dalam hati, ia merasa bahwa sesuatu sedang mengawasi mereka. Rani mencoba tidur, tetapi matanya sulit terpejam. Suara aneh mulai terdengar dari luar rumah, seperti langkah kaki yang mengitari bangunan. "Bu, ada orang di luar," bisik Rani dengan ketakutan. Ibu Sari menggenggam tangannya, mencoba menenangkannya. "Jangan takut, Nak, Ibu ada di sini," ucapnya lembut. Namun tiba-tiba, suara ketukan terdengar di jendela kamar mereka. Jantung Ibu Sari berdegup kencang, bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari celah gorden. Tapi yang terlihat hanyalah bayangan hitam yang berdiri diam di bawah cahaya bulan. Dan saat itu, terdengar bisikan halus yang membuat tubuhnya membeku. Ini baru permulaan. Ibu Sari menutup gorden dengan cepat. Jantungnya masih berdebar kencang. Rani bersembunyi di balik selimut. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Bu, suara itu dari mana?" bisiknya dengan lirih. Ibu Sari mencoba menguatkan dirinya, menatap pintu kamar yang terasa semakin mencekam. "Kita berdoa, Nak. Allah selalu bersama kita," ucapnya dengan suara pelan. Mereka mulai membaca ayat suci, berharap rasa takut ini segera hilang. Namun, saat mereka selesai, ketukan di jendela terdengar lagi, kali ini lebih keras. Angin berhembus masuk melalui celah pintu, membawa hawa dingin yang menusuk. Rani menutup telinganya, takut mendengar suara itu lagi. Dan tiba-tiba, pintu kamar berderi terbuka dengan sendirinya.
Ibu Sari mengerjap, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi. Di ambang pintu, sesosok bayangan hitam berdiri diam, menatap ke arah mereka. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet gelap dengan mata merah yang bersinar samar. "Pergi, jangan ganggu anakku," teriak Ibu Sari dengan penuh keberanian. Namun sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengeluarkan suara seperti desisan ular. Rani semakin erat memeluk ibunya. Tubuhnya terasa semakin lemas. Ibu Sari meraih botol air doa yang diberikan oleh Kiai Mansur. Dengan tangan gemetar, ia menyiramkan air itu ke arah pintu. Sosok hitam itu mendadak mundur, mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Dan dalam sekejap, ia menghilang di balik bayangan. Malam itu, Ibu Sari tidak bisa tidur. Pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Rani akhirnya terlelap dalam pelukannya, meskipun sesekali tubuhnya gemetar dalam tidurnya. Pagi harinya, Ibu Sari kembali menemui Kiai Mansur dengan hati penuh kebingungan. "Kiai, siapa yang mengirim makhluk itu?" tanyanya dengan suara parau. Kiai Mansur menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan tatapan dalam. "Ada seseorang yang tidak ingin anakmu selamat," jawabnya pelan. Ibu Sari mengernyit, merasa bingung dan takut bersamaan. "Apakah ini karena dendam masa lalu?" bisiknya. Kiai Mansur mengangguk, lalu mengambil secari kertas tua dari dalam kitabnya. "Ini bukan kejadian biasa. Bu Sari, ini adalah sihir yang sudah direncanakan sejak lama." Ibu Sari mencoba mengingat kembali masa lalunya, mencari tahu siapa yang mungkin mendendam padanya. Ia teringat seseorang yang pernah datang ke rumahnya bertahun-tahun lalu. "Pak Surya," bisiknya. Wajahnya memucat. Pak Surya adalah orang yang dulu pernah melamar dirinya, namun ia menolaknya. Setelah penolakan itu, Pak Surya menghilang dari desa, tidak pernah kembali. Apakah mungkin dia yang melakukan ini? Pikirnya dalam hati. Kiai Mansur mengangguk perlahan, seakan membaca pikirannya. "Orang yang penuh dendam bisa melakukan hal di luar akal manusia," ucapnya. Ibu Sari menggenggam tangannya erat. Ketakutan mulai menguasainya. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Mansur memandangi langit, seolah membaca tanda-tanda yang tidak terlihat oleh manusia biasa. "Kita harus melakukan ritual pembersihan," ucapnya mantap. Ibu Sari mengangguk, meski hatinya masih penuh dengan ketakutan. "Rani harus menjalani puasa selama 3 hari, sebelum kita bisa mengusir kekuatan ini sepenuhnya," lanjutnya. 3 hari. Ibu Sari terkejut, khawatir putrinya tidak sanggup. Ini satu-satunya cara agar tubuhnya terbebas dari pengaruh sihir itu, jelas Kiai Mansur. Rani yang sejak tadi diam, menatap ibunya dengan mata penuh keyakinan. "Aku bisa, Bu, aku ingin ini semua berakhir," ucapnya dengan suara pelan tapi tegas. Ibu Sari mengusap kepalanya. Hatinya merasa perih melihat keteguhan anaknya. Mereka tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Rani mulai menjalani puasanya dengan penuh kesabaran. Hari pertama terasa sangat berat, tubuhnya lemas, dan sesekali ia merasa pusing. Ibu Sari terus berada di sampingnya, memastikan ia tetap kuat. Namun, menjelang sore, hal aneh mulai terjadi. Suhu tubuh Rani mendadak naik. Wajahnya memerah seperti terbakar. Ia mulai berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ibu Sari panik, segera meraih telepon dan menghubungi Kiai Mansur. "Kiai, ada sesuatu yang terjadi pada Rani." Suaranya nyaris histeris. Dari seberang telepon, suara Kiai terdengar tenang. "Jangan takut, ini pertanda sihir mulai melemah." Malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pintu rumah bergetar sendiri, seperti ada seseorang yang mencoba membukanya. Ibu Sari memeluk Rani yang masih dalam kondisi setengah sadar. Di luar, terdengar suara tertawa kecil, namun suaranya seperti berasal dari berbagai arah. "Bu, suara itu." Rani mulai sadar, wajahnya ketakutan. Ibu Sari menggenggam tangannya erat, membaca doa dengan penuh kehusyukan. Lalu, suara itu berhenti, digantikan oleh ketukan keras di jendela. Perlahan,
Ibu Sari mengintip keluar. Dan di sana, di balik kaca, ia melihat wajah yang sangat dikenalnya. "Pak Surya?" bisiknya dengan suara tercekat. Wajah itu menatap lurus ke arahnya. Ekspresinya datar dan dingin. Namun ada sesuatu yang aneh. Kulitnya tampak lebih pucat dari manusia biasa. Ibu Sari mundur perlahan, menyadari bahwa yang dilihatnya bukan lagi manusia. Ini bukan Pak Surya, ini sesuatu yang lain. Gumamnya. Rani berpegangan erat pada ibunya. Tubuhnya gemetar. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" tanyanya dengan suara lirih. Ibu Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir dengan tenang. "Kita tidak boleh menunjukkan rasa takut," bisiknya. Namun, tiba-tiba lampu rumah berkedip beberapa kali, lalu padam. Dan saat itu, suara langkah kaki mulai terdengar di dalam rumah. Suasana menjadi semakin mencekam. Hanya cahaya rembulan yang masuk melalui celah jendela. Rani bersembunyi di balik selimut. Sementara Ibu Sari mencari lilin di dalam laci. Namun sebelum ia sempat menyalakannya, terdengar suara napas berat di belakangnya. Ibu Sari membeku. Matanya melebar dalam ketakutan. Ia bisa merasakan keberadaan sesuatu di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana, di sudut ruangan, berdiri sosok gelap yang tidak seharusnya ada di sana. Matanya bersinar merah, menatap mereka tanpa berkedip. Malam itu, teror semakin nyata. Ibu Sari menelan ludah. Tubuhnya terasa kaku melihat sosok gelap yang berdiri di sudut ruangan. Rani mencengkeram lengannya erat. Napasnya tersengal ketakutan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan tatapan tajam. Suasana di dalam rumah begitu sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar. Ibu Sari mencoba mengingat doa yang diajarkan Kiai Mansur, lalu mulai membacanya dengan suara gemetar. "Allahu Akbar, lindungi kami. Ya Allah," bisiknya dengan penuh kepasrahan. Perlahan, suara mendesis terdengar dari sosok itu, seakan merasa terusik oleh doa yang dibacakan. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip, lalu menyala kembali dengan redup. Sosok hitam itu mulai bergerak mundur, namun masih menatap mereka dengan penuh kebencian. Dan sebelum menghilang, terdengar suara berbisik di udara. "Aku belum selesai dengan kalian. Kau pikir doa bisa menghentikanku?" ucapnya dengan nada mengejek. Rani tiba-tiba terbangun, matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong. Ibu Sari berusaha mengguncang tubuhnya, namun Rani tetap diam, seolah berada di bawah kendali sesuatu. Kiai Mansur yang mendengar kekacauan ini segera masuk ke kamar dengan membawa tasbih di tangannya. "Sekarang kita lihat siapa yang lebih kuat," ucapnya, lalu mulai melantunkan doa dengan lantang. Malam itu, pertempuran antara cahaya dan kegelapan benar-benar dimulai. Kiai Mansur berdiri tegap, tangannya menggenggam tasbih erat. Suaranya menggema di ruangan saat ia terus membaca ayat suci tanpa henti. Sosok hitam itu menggeram, tubuhnya bergetar seolah sedang kesakitan. "Kalian tidak akan bisa mengusirku, aku sudah berada di sini terlalu lama." Suara itu terdengar serak dan penuh amarah. Ibu Sari tetap memeluk Rani yang masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Gadis kecil itu berkeringat dingin, tubuhnya semakin lemas. "Rani, nak, bertahanlah." Ibu Sari mengguncang bahunya, mencoba membangunkannya. Mata Rani terbuka perlahan, namun sorot matanya kosong, bukan seperti dirinya sendiri. "Bu, aku lelah." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Tidak, nak, jangan menyerah," teriak Ibu Sari dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Tiba-tiba, Rani berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Dia adalah milikku. Kau tidak bisa mengambilnya dariku." Suara itu menggema dalam ruangan. Kiai Mansur mempererat genggaman tasbihnya, lalu menatap Rani dengan tatapan tajam. "Demi Allah, aku memerintahkanmu untuk keluar dari tubuh anak ini," serunya dengan penuh keyakinan. Tubuh Rani mendadak menegang, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Bayangan hitam itu bergerak mundur, tampak semakin melemah oleh bacaan doa.
Kalian akan menyesal, ini belum selesai. Suara itu berteriak, lalu tiba-tiba menghilang dalam asap pekat. Tubuh Rani terjatuh ke pelukan ibunya. Napasnya tersengal lemah. Nak, Rani, bangun, sayang. Ibu Sari mengguncang tubuhnya dengan panik. Mata Rani perlahan terbuka, namun kondisinya masih sangat lemah. Kiai Mansur menarik napas panjang, lalu menatap Ibu Sari dengan ekspresi serius. Dia belum benar-benar pergi. Ada sesuatu yang mengikatnya dengan Rani, ucapnya pelan. Ibu Sari mengerutkan kening, mencoba memahami maksud perkataan Kiai Mansur. Maksud Kiai, apakah ini masih belum berakhir? Tanyanya dengan suara khawatir. Kiai Mansur mengangguk, lalu mengambil secari kertas tua dari tasnya. Aku menemukan ini di tempat Pak Surya, mantra pemanggil arwah yang sangat kuat. Katanya sambil menunjukkan tulisan yang tertera di atas kertas itu. Ibu Sari menatapnya dengan mata membelalak. Pak Surya benar-benar ingin mencelakai anak saya. Suaranya bergetar. Kiai Mansur mengangguk, lalu berkata, dan kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, mereka berencana untuk menghadapi sumber kekuatan jahat ini sekali untuk selamanya. Keesokan harinya, Kiai Mansur membawa Ibu Sari dan Rani ke sebuah tempat yang tersembunyi di balik hutan desa. Disinilah Pak Surya melakukan ritualnya. Ucap Kiai Mansur sambil menunjuk ke sebuah gubuk tua yang sudah lapuk. Ibu Sari menatap bangunan itu dengan perasaan tidak enak. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Angin bertiup seakan membawa bisikan halus yang menakutkan. Pak Surya sudah meninggal, tapi energinya masih tersisa di sini, lanjut Kiai Mansur. Rani menggenggam tangan ibunya erat. Wajahnya menunjukkan ketakutan. Bu, aku takut, bisiknya. Ibu Sari mengelus kepalanya, mencoba menenangkan. Kita harus menyelesaikan ini, nak, agar kita bisa hidup tenang, ucapnya. Dengan langkah berat, mereka berjalan memasuki tempat itu. Kiai Mansur duduk bersila di tengah ruangan, menyiapkan perlengkapan ritual. Ia menyalakan dupa, lalu menuangkan air doa ke dalam mangkuk kecil. Ibu Sari, pegang tangan Rani erat, jangan biarkan dia terlepas, ucapnya tegas. Ibu Sari mengangguk, memeluk Rani dengan erat. Kiai Mansur mulai membaca ayat suci. Suaranya menggema di ruangan yang terasa semakin dingin. Perlahan, lantai kayu mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang merespons ritual ini. Rani mulai menggeliat dalam pelukan ibunya. Tubuhnya panas seperti terbakar. Bu, tolong. Suaranya terdengar lemah, penuh penderitaan. Bertahan, nak. Ini untuk kebaikanmu. Ibu Sari menangis, tidak sanggup melihat putrinya menderita. Namun, tiba-tiba, suara menggelegar terdengar dari luar. Pintu gubuk terbuka dengan keras. Angin kencang berhembus masuk. Dari luar, sesosok bayangan hitam kembali muncul. Kali ini lebih besar dan lebih kuat. Kalian pikir bisa menghentikanku? Suara itu menggema, memenuhi seluruh ruangan. Rani menjerit kesakitan. Tubuhnya menggeliat semakin kuat. Kiai Mansur tidak gentar. Ia terus membaca doa dengan lebih lantang. Demi Allah yang Maha Kuasa, aku memerintahkanmu untuk pergi dan jangan kembali. Suaranya menggema. Bayangan itu menggeram. Tubuhnya mulai bergetar seiring dengan semakin kuatnya doa yang dibacakan. Tidak, aku tidak akan pergi, teriaknya. Tapi kali ini, kekuatan kegelapan itu benar-benar melemah. Perlahan, bayangan itu mulai memudar. Suaranya melemah menjadi desisan samar. Allah Maha Kuasa, tidak ada tempat bagimu di dunia ini. Kiai Mansur melanjutkan bacaan doa dengan mantap. Sosok hitam itu meronta, lalu tiba-tiba meledak menjadi asap hitam yang langsung menghilang di udara. Seketika, udara di dalam gubuk terasa lebih ringan, seolah beban berat telah terangkat. Tubuh Rani melemas, napasnya kembali normal. Ibu Sari menangis haru, memeluk putrinya erat. Rani, kau selamat, nak. Suaranya penuh rasa syukur. Kiai Mansur tersenyum kecil, lalu berkata, ini sudah berakhir. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ketenangan kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rani kembali sehat seperti sedia kala.
Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi bisikan aneh di malam hari. Desa yang sempat gempar kini mulai tenang kembali. Ibu Sari merasa lega. Meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Kiai Mansur berpamitan, kembali ke pesantrennya dengan senyum penuh kebijaksanaan. Ingatlah, Bu Sari, keimanan adalah perlindungan terkuat kita. Ucapnya sebelum pergi. Ibu Sari mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat. Matahari terbit di ufuk timur, membawa harapan baru bagi mereka. Kehidupan akhirnya kembali seperti sedia kala. Namun pelajaran dari kejadian ini akan selalu mereka ingat. Dan sejak saat itu, Rani tidak pernah lagi diganggu oleh kekuatan yang tak terlihat. Hari-hari berlalu dengan tenang. Rani mulai kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia kembali bermain dengan teman-temannya. Senyumnya perlahan kembali seperti dulu. Ibu Sari tidak lagi merasa takut, meskipun sesekali ia masih teringat kejadian mengerikan itu. Setiap malam, ia selalu memastikan Rani membaca doa sebelum tidur. Doa adalah perlindungan kita. Nak, jangan pernah meninggalkannya, ucapnya lembut. Rani mengangguk, semakin memahami betapa pentingnya mendekatkan diri kepada Allah. Desa yang dulu penuh dengan bisikan gosip kini telah kembali damai. Warga mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah sekadar cerita kosong. Ibu Sari semakin mendekatkan diri kepada Allah, menyadari bahwa hanya dengan iman, ia bisa melewati semua cobaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Suatu pagi, Kiai Mansur datang kembali ke rumah mereka untuk menanyakan kabar. Bagaimana keadaan Rani sekarang? Tanyanya dengan senyum tenang. Alhamdulillah, Kiai, dia sudah sehat. Jawab Ibu Sari dengan penuh rasa syukur. Kiai Mansur mengangguk, lalu menatap Rani dengan penuh makna. Ingatlah, nak, kau telah melewati ujian besar. Tapi hidup adalah perjalanan panjang, dan ujian lain mungkin akan datang. Rani mendengarkan dengan serius, memahami betapa berharganya kehidupan ini. Jangan pernah tinggalkan doa dan jangan biarkan rasa takut menguasai hatimu, lanjut Kiai Mansur. Karena sesungguhnya, kekuatan terbesar datang dari iman kita sendiri. Ibu Sari menundukkan kepala, merasa bahwa kata-kata itu sangat dalam. Kiai Mansur tersenyum, lalu berpamitan untuk kembali ke pesantrennya. Setelah kepergian Kiai Mansur, Ibu Sari merenung di teras rumahnya. Ia menyadari bahwa hidup tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Namun, dari semua yang telah terjadi, satu hal yang ia pelajari. Hanya dengan berserah diri kepada Allah, manusia bisa mendapatkan ketenangan sejati. Rani tumbuh menjadi anak yang lebih kuat dan lebih taat dalam ibadahnya. Ia mulai belajar membaca Al-Quran lebih sering, menghafal doa-doa yang diajarkan Kiai Mansur. Bu, apakah kejadian seperti ini bisa terjadi lagi? Tanyanya suatu malam. Ibu Sari menghela napas, lalu tersenyum. Mungkin, nak, tapi jika kita selalu berpegang pada Allah, kita tidak perlu takut. Rani mengangguk, lalu menutup matanya dengan tenang, siap menyambut hari esok dengan hati yang lebih kuat. Peristiwa yang terjadi bukan hanya sekadar kejadian menyeramkan, tapi juga pelajaran berharga. Rani dan Ibu Sari kini lebih memahami bahwa dunia ini bukan hanya tentang yang terlihat oleh mata. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, namun bisa dilawan dengan iman dan doa. Ibu Sari semakin giat dalam ibadah, mengajarkan Rani untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam, mereka membaca doa bersama, mengingat bagaimana mereka pernah diselamatkan oleh kuasanya. Kita tidak boleh sombong, nak. Kita harus selalu rendah hati dan meminta perlindungan darinya, ucap Ibu Sari suatu hari. Rani mengangguk, semakin memahami bahwa manusia tidak memiliki kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah. Warga desa yang dulu penuh prasangka kini mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka menyadari bahwa fitnah dan gosip bisa merusak seseorang tanpa mereka sadari. Dan sejak saat itu, desa mereka menjadi lebih damai dan penuh ketenangan. Dulu, Rani selalu merasa takut saat malam tiba. Ia sering merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik jendela, meskipun tidak ada siapapun di sana. Namun sekarang,
Ia tidak lagi merasa takut. Ia telah belajar bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada perlindungan Allah. Ketika kita takut, itu adalah saat di mana kita harus lebih banyak berdoa, ucap Ibu Sari suatu malam. Rani tersenyum, lalu menangkupkan tangan untuk berdoa sebelum tidur. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melewati sesuatu yang tidak semua orang bisa lalui. Ia tidak ingin tenggelam dalam rasa takut, melainkan ingin menjadi lebih kuat. Karena ia tahu, selama ia terus berpegang teguh pada keyakinannya, tidak ada yang bisa menyakitinya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur nyenyak tanpa rasa cemas. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari desa dengan cahaya keemasannya. Ibu Sari dan Rani duduk di teras, menikmati pagi yang damai. Tidak ada lagi suara bisikan aneh, tidak ada lagi bayangan yang mengintai. Kehidupan mereka kini benar-benar kembali normal. Bu, apakah kita akan bertemu Kiai Mansur lagi? Tanya Rani. Tentu, nak mungkin suatu hari nanti, jawab Ibu Sari dengan senyum. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, namun mereka tidak lagi takut. Setiap tantangan yang datang akan mereka hadapi dengan iman yang lebih kuat. Ayo, kita ke pasar, kita buat makanan kesukaanmu hari ini, ucap Ibu Sari. Dengan langkah ringan, mereka berjalan keluar rumah, menyambut hari baru dengan hati yang penuh ketenangan. Kiai Mansur pernah berkata, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan iman. Peristiwa yang dialami oleh Rani dan Ibu Sari adalah bukti nyata bahwa perlindungan Allah selalu ada. Manusia bisa mencoba mencelakai orang lain, namun mereka tidak akan pernah bisa melawan kekuasaannya. Pak Surya, meskipun telah menggunakan ilmu hitam, pada akhirnya tidak bisa mengalahkan doa dan keyakinan. Hal ini menjadi pelajaran besar bagi siapapun yang percaya pada kebenaran. Fitnah, iri hati, dan dendam hanya akan membawa seseorang kepada kehancuran. Sebaliknya, kesabaran dan keimanan akan membawa seseorang kepada keselamatan. Setiap perbuatan ada balasannya, baik ataupun buruk, ucap Kiai Mansur sebelum berpisah. Dan dengan keyakinan itu, Ibu Sari dan Rani melanjutkan hidup mereka dengan hati yang lebih damai. Karena mereka tahu, selama mereka bersama dalam keimanan, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kiai Mansur pernah berkata, tidak ada perlindungan yang lebih kuat selain dari Allah. Ibu Sari dan Rani kini mengerti bahwa dunia bukan hanya tentang yang tampak oleh mata. Ada kekuatan yang tidak terlihat, baik dan buruk, yang selalu ada di sekitar manusia. Namun, manusia tidak perlu takut jika selalu berada dalam lindungannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq 23. Ayat ini mengingatkan Ibu Sari bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi jika kita berserah diri padanya. Rani kini lebih rajin membaca doa sebelum tidur, menyadari bahwa doa adalah tameng terbaiknya. Bu, sekarang aku tahu doa bukan hanya kata-kata, tapi perlindungan, ucapnya suatu malam. Ibu Sari tersenyum, merasa bangga dengan kedewasaan putrinya. Benar, nak, dan kita harus selalu menjaganya dalam hati kita. Setelah kejadian itu, Kiai Mansur memberikan beberapa amalan kepada Ibu Sari dan Rani. Jika kau merasa ada sesuatu yang mengganggu, bacalah ayat kursi, ucapnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Quran Surat Al-Baqarah 255. Ayat ini memiliki kekuatan besar untuk mengusir gangguan makhluk halus dan kejahatan lainnya. Selain itu, ia juga mengajarkan mereka untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Quran Surat Al-Falaq 15. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Quran Surat An-Nas 16. Sejak saat itu, mereka tidak pernah melewatkan bacaan ini setiap harinya. Dan benar, sejak mereka mengamalkan doa-doa ini, hidup mereka menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi bisikan di malam hari. Suatu hari, Rani bertanya kepada ibunya, Bu, kenapa doa bisa mengusir mereka? Ibu Sari tersenyum, lalu mengingat satu hadis dari Rasulullah.
Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. An-Nasai. Hadis ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya melindungi kita dari kejahatan, tapi juga mendekatkan kita kepada Allah. Kiai Mansur juga mengingatkan mereka tentang pentingnya zikir pagi dan petang. Dengan zikir, hati kita menjadi tenang dan tidak mudah diganggu, ucapnya. Rani semakin paham bahwa perlindungan sejati datang dari hubungan yang kuat dengan Allah. Bu, aku ingin selalu dekat dengan Allah, aku tidak mau jauh darinya, ucapnya dengan mata berbinar. Ibu Sari mengusap kepalanya dengan lembut. Merasa haru. Itulah yang terbaik. Nak, selama kita dekat dengannya, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Hari-hari berlalu, dan Ibu Sari menyadari bahwa hidup mereka kini jauh lebih damai. Tidak ada lagi ketakutan saat malam tiba. Tidak ada lagi kecemasan yang menghantui. Semua ini karena mereka telah memahami satu hal penting. Keimanan adalah perlindungan terkuat. Dan sesungguhnya, kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Kaf 16. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Dulu aku takut, Bu, tapi sekarang aku tahu, tidak ada yang bisa menyakitiku jika aku dekat dengan Allah, kata Rani. Ibu Sari tersenyum. Hatinya penuh rasa syukur. Semua ketakutan, semua penderitaan, kini berubah menjadi kekuatan dan kedamaian. Kiai Mansur pernah berkata, jika kau memiliki iman yang kuat, bahkan iblis pun akan takut padamu. Dan kini, mereka benar-benar memahami makna dari kata-kata itu. Matahari kembali bersinar di langit desa kecil mereka, membawa hari yang penuh kedamaian. Ibu Sari dan Rani duduk di halaman rumah, menikmati angin sepau-sepau yang menyegarkan. Bu, apakah kita akan menghadapi cobaan seperti ini lagi? Tanya Rani tiba-tiba. Ibu Sari menghela napas, lalu tersenyum. Hidup ini adalah ujian. Nak, akan selalu ada cobaan. Tapi sekarang kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Rani mengangguk, merasa lebih siap menghadapi kehidupan dengan hati yang lebih kuat. Jangan pernah takut kepada makhluk, karena mereka tidak bisa menyentuh kita tanpa izin Allah, lanjut Ibu Sari. Dan selalu ingat, selama kita berpegang teguh pada keimanan, kita tidak akan pernah sendirian. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang selama ini mereka rindukan. Di kejauhan, suara azan berkumandang, mengingatkan mereka bahwa waktu sholat telah tiba. Ayo, nak, kita sholat berjamaah, ajak Ibu Sari. Rani tersenyum, lalu menggandeng tangan ibunya dengan erat. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah, siap menjalani hidup dengan iman yang lebih kuat.